Ini adalah video nabung Bitcoin episode yang ke-37. Pertama-tama gue mau ucapin congrats untuk kalian yang udah hold Bitcoin mungkin dari tahun lalu atau dari 2 tahun sebelumnya, yang udah ngelewatin masa-masa sulit, yang udah merasakan sideways yang sangat panjang, atau mungkin udah kena round trip juga dari 2021 sampai sekarang. Gue mau ucapin congrats, karena akhirnya Bitcoin sampai ke level 100.000. Even kemarin peaknya sempat ada di 104.000. Lalu apakah nabung rutin kita udah selesai? Karena gue banyak ditagih belakangan sama kalian. Jawabannya belum selesai, gue masih akan tetap lanjutin. Cuman ini gue uploadnya memang agak telat, karena kemarin-kemarin gue belum di Indo dan belum sempat untuk shoot videonya. So, di episode ke-37 ini seperti biasa kita akan update untuk porto nabung rutin kita, dan juga kita akan nabung rutin lagi 10 juta seperti biasa. Tapi sebelumnya ada beberapa hal yang pengen gue bahas, dan video ini sebenarnya gue khususkan untuk kalian yang belum terjun ke kripto sama sekali, belum punya Bitcoin sama sekali, atau mungkin dari kalian yang belum pernah investasi kripto sama sekali. Gue mau highlight beberapa poin penting, semoga bisa jadi manfaat untuk kalian yang baru mau mulai. Yang pertama, kalau misalkan kondisinya sekarang kalian belum pernah investasi kripto, kalian belum punya kripto atau belum punya Bitcoin sama sekali, terus yang paling penting yang harus kalian ingat adalah jangan pernah FOMO. Jangan FOMO sama jangan beli Bitcoin ini adalah dua konteks yang berbeda ya. Kalau misalkan kalian mau beli sekarang pun sebenarnya nggak ada masalah, tapi beli dengan objektivitas, beli secara rasional, bukan dengan FOMO-FOMOan. Kedua, of course, jangan pakai uang panas, tapi harus pakai uang dingin. Kalau belum punya uang ya jangan investasi kripto. Kalau belum punya uang ya kerja dulu, cari uangnya dulu. Investasi kripto, investasi Bitcoin kalau memang udah ada uang dinginnya, udah ada uang nganggurnya. Ketiga, jangan masuk ke dunia kripto dengan tidak rasional. Misalkan kalian berharap, oh gue pengen kaya nih, gue pengen langsung pensiun nih, gue mau langsung kali 100 kali 1000 aset gue masukin 100 juta langsung jadi 100 miliar nih kalau kali 1000. Karena dengan tidak rasional seperti ini, bukannya untung, malah akan membuat kalian rugi dan berantakan. Jadi inget ya 3 hal itu. Kenapa gue pengen ingetin ke kalian, khususnya buat kalian yang baru mau mulai, karena ketika Bitcoin sampai di 100.000, apalagi kita sekarang udah mulai masuk ke alt season, di mana banyak sekali altcoin yang naik ribuan persen, ditambah lagi media-media post terus ya tentang Bitcoin, tentang altcoin dan lain sebagainya. Orang awam, orang yang nggak punya ilmunya, orang yang nggak punya knowledge-nya akan teriming-iming. Wah, kalau gue taruh sekian bisa jadi sekian. Wah, kalau gue pinjol misalkan kena bunga sekian persen, gue taruh di sini bisa dapat 50%, 100%, gue tetap untung. Akhirnya jadi nggak rasional. Dan gue nggak mau itu terjadi. Jadi kalau misalkan ada teman atau kerabat atau family kalian yang baru memulai terjun ke kripto, dengan harapan bisa cepet kaya, bisa dapat uang instan, coba kalian share video ini ke mereka supaya mereka bisa terbantu. Karena nggak ada lah yang namanya kaya instan atau cepet kaya, itu nggak ada. Altcoin yang bisa naik ratusan persen, bisa naik ribuan persen, even puluhan ribu persen, tapi yang hilang, yang rakpul, yang turun 99% juga banyak. Dan gue bisa pastikan kalau kalian asal-asalan, apalagi kalian pakai uang panas, kalian all in pakai leverage dan lain sebagainya macamnya, bukannya untung malah kalian akan berantakan. Makanya ingat 3 rules tadi, jangan FOMO, jangan pakai uang panas, dan jangan jadi orang yang nggak rasional. Oke, itu yang jangan dilakuin. Sekarang apa yang harus dilakuin nih kalau baru mau terjun, baru mau mulai investasi? Step yang pertama yaitu study Bitcoin, belajar tentang Bitcoin. Karena mau aset kelas apapun, kalau kalian nggak pelajarin dulu, kalian nggak memahami cara kerjanya, mekanismenya, ini sebenarnya apaan sih? Kalian nggak akan punya yang namanya conviction. Ketika kalian nggak punya conviction, kalian cuma asal beli, bisa dipastikan 90% kalian akan rugi. Sama aja mau di saham US, mau di saham Indonesia, mau di Bitcoin. Kalian beli habis itu turun 30%, kan kalian akan bingung. Gue harus ngapain nih? Wah, ini scam nih kayaknya nih. Gue tarik lah semuanya, gue nggak mau sentuh lagi. Tiba-tiba Bitcoinnya ke 100.000. Karena nggak ngerti, karena nggak punya conviction dan nggak tahu harus ngapain. Makanya step pertama kalau kalian mau terjun, coba pelajarin dulu tentang apa itu Bitcoin. Pahamin betul-betul white papernya. Ada versi bahasa Indonesia yang kalian bisa baca. Step yang kedua, gunakan uang dingin, sisihkan dari income kalian setiap bulannya. Uang yang memang ini siap nih untuk kalian investasikan. Jangan pakai uang sekolah anak, jangan pakai uang dapur, jangan pakai uang transportasi. Misalnya income kalian udah 10 juta nih. Oke, gue mau sisihkan nih 10% nih, misalnya 1 juta untuk beli Bitcoin. Ya udah cicil aja 1 juta, 1 juta. Jangan nih 10 jutanya ini langsung kalian masukin gitu. Berharap bulan depan jadi 20 juta dan baru kalian hidup pakai 20 jutanya. Nah, kalau kayak gitu biasanya malah rugi. Pakai nominal yang realistis saja. Step ketiga, punya long term view. Jadi bukan berarti investasi sekarang besok langsung kali 2 atau bulan depan langsung kali 3, kali 4. Atau yang lebih parah lagi berharap dapat kali 1000 gitu. Taruh 10 juta jadi 10 miliar habis itu pensiun. Jangan berharap yang seperti itu. Karena kalau tujuan awal kalian investasi kripto, kalian pengen ubah uang kalian misalkan jadi kali 100, kali 1000, mental kalian udah rusak duluan. Kalian udah nggak rasional duluan. Akhirnya nanti kalian maksa jual-jual barang lah, jual mobil, jual rumah, atau lebih parah lagi pinjam misalkan. Dan kalian taruh misalkan di koin micin, kalian tebar gitu kan. Berharap kali 100, kali 1000, malah rakpul semua yang ada. Jadi tetap coba stick ke konsep investasi secara rasional. Mau CAGR berapa persen? 40%, 50% itu udah gede banget ya. Buat kalian yang hold Bitcoin misalnya average di 50.000, dia ke 100.000 kali 2, 100% setahun,
tahun itu udah gede banget. Even mau cari 100% di saham BC aja susahnya setengah mati, mesti nunggu bertahun-tahun. Jadi tetap pakai konsep investasi yang realistis dan juga rasional. Selanjutnya buat kalian yang baru terjun, pasti kalian juga pengen, gue nggak mau Bitcoin semua nih, gue pengen coba icip-icip lah ke altcoin. Boleh apa nggak? Jawabannya boleh-boleh aja. Tapi coba pakai rules 80-20. 80% ya safe bet ya, tetap taruh di Bitcoin yang aman. 20% ya barulah kalian tebar-tebar di altcoin. Altcoin memang bisa naik ratusan hingga ribuan persen. Apalagi kalau yang small caps ya, yang kapitalisasinya kecil. Bisa aja kali 20, kali 30 bisa. Tapi ada potensi untuk hilang juga, uang kalian hilang semua. Dan kalau kalian nggak dibekali ilmu, kalian asal all in. Soalnya ingat perhitungan simpel ini, apapun yang dikali 0 hasilnya 0. 1 juta dikali 0 sama dengan 0. 1 miliar dikali 0 sama dengan 0. 10 miliar dikali 0 sama dengan 0. Jadi maksudnya gini, kalian punya uang 100 juta nih. Kalau kalian asal all in nih ke koin micin berharap kali 30, kali 100, habis itu ternyata malah rakpul, ya udah nih 100 jutanya lenyap, hilang semua. Tapi beda cerita kalau kalian menggunakan money management. 80 juta gue taruh di Bitcoin nih. Gue masuk nih koin micin 1 juta, masuk altcoin 3 juta, masuk koin ini 2 juta. Tahu-tahu ada koin yang naik 30 kali lipat nih. 2 juta jadi 60 juta misalkan. 60 juta ini udah kasih kontribusi 60% ke porto yang 100 juta ini. Kan dapat nih cuan 60 juta. Tadi porto awalnya 100 juta. Berarti kasih kontribusi naik 60%. Kalau kayak gitu is oke. Tapi bukan berarti 100 jutanya cemplungin langsung berharap langsung kali 30. Wah, jadi 3 miliar langsung. Nah, kalau kayak gitu jadi bahaya. Makanya pakai konsep 80-20. 80%-nya di Bitcoin, 20%-nya baru taruh di alt dan koin lainnya. Kalau kalian mau besarin porsi alts-nya, kalian mau trading di alts lebih banyak dengan porsi atau equity yang lebih besar, sebenarnya boleh-boleh aja. Tapi pastikan satu, kalian udah punya ilmunya, kalian udah punya knowledge-nya, kalian udah paham resikonya, kalian udah bener-bener ngerti, udah bener-bener fasih, ibaratnya udah jago nih trading kriptonya, ya udah silakan, boleh-boleh aja. Tapi buat kalian yang baru mulai, saran gue tetap 80-20. Alright, semoga bermanfaat. Kalau kalian udah mulai investasi kripto, kalian bisa share videonya ke teman-teman kalian. Semoga poin-poin tadi bisa bermanfaat ya. Jadi nanti kalau ada teman-teman kalian yang baru mau mulai, kalian bisa share video ini ke mereka supaya mereka bisa belajar. Sekarang kita akan update untuk porto nabung rutin kita di Bitcoin, dan juga kita akan belanja lagi seperti biasa 10 juta. Ini gue sampai screen record, kalian bisa sama-sama lihat di layar. Nah, ini udah muncul ya. Jadi dari episode 36, episode yang lalu kita punya di 0,345 sekian Bitcoin. Kalau rupiahnya sekarang senilai kurang lebih 545 jutaan. Sekarang kita akan cicil lagi seperti biasa. Kita ke bagian perdagangan. Kita langsung pakai market order aja biar cepat. Kita masukin 10 juta seperti biasa. Kalau udah langsung klik yang beli BTC. Udah berhasil, kita cek di riwayat pemesanan, kita beli di harga 1.580 juta sekian. Jadi lumayan mahal ya, dulu kita biasa beli di bawah 1 miliar atau pas di 1 miliar, sekarang udah 1,5 sekian miliar. Dan total Bitcoin yang kita dapetin pun otomatis jadi lebih sedikit. Waktu itu perasaan masih dapat 0,01 ya setiap kita beli. Sekarang cuma dapat 0,0063. Kita cek lagi sekali lagi ke bagian wallet. Jadi per episode 37 ini, kita udah punya total 0,35 sekian Bitcoin. Atau rupiahnya senilai 555 jutaan. Untuk modalnya episode ke-37 berarti total udah 370 juta. Berarti floating profitnya sekitar 185 jutaan. Nah, untuk kalian yang baru nonton episode kali ini, untuk kalian yang baru pertama kali nonton episode ini, mungkin kalian bisa cek juga di bagian playlist nabung Bitcoin. Jadi tiap minggu itu gue nabung Bitcoin secara rutin dan gue update secara transparan di sini. Ini pas kalian lihat ini lagi untung nih. Tapi 3 bulan lalu, 4 bulan lalu nggak lagi floating loss malah. Karena sempat kebeli di puncak dan waktu itu Bitcoin sempat koreksi juga. Nah, ini kalau kalian lihat di sini ini masih ada nih historical pembelian Bitcoin kita. Pokoknya mau dia lagi naik atau lagi turun ya kita tetap hajar beli. Pokoknya konsepnya simple, tiap minggu cicil rutin ya, nabung rutin seperti biasa. Kira-kira seperti itu, strateginya sangat simple, cuma nabung rutin seperti biasa aja dan akhirnya bisa cuan juga. Apakah harus 10 juta setiap minggu? Nggak harus juga. Kalau kalian mau cicil setiap hari atau setiap bulan, silakan. Mau itu 100.000, 1 juta, atau kalian punya uang lebih banyak, kalian mau cicil 100 juta, ya boleh-boleh aja, nggak masalah. Yang penting disesuaikan dengan kapasitas dan knowledge kalian masing-masing. Kalau kalian tanya nabungnya di mana, itu di toko kripto, exchanger lokal yang udah teregulasi di Indonesia. Kalau kalian mau buat akunnya, kalian bisa buat via link yang ada di deskripsi, kalian bisa pilih yang ini. Kalau kalian daftar pakai link tersebut, kalian akan dapetin diskon fee transaksi 20% seumur hidup. Alright guys, di episode sebelumnya gue juga ada janjiin kalian untuk giveaway Trezor. Kalau misalkan like-nya udah 500, per hari ini like-nya masih 495, kurang 5 like lagi. Tapi seharusnya pas video ini di-upload, like video yang sebelumnya udah tembus 500. Dan sesuai janji, pas udah tembus 500, gue akan bagiin 1 Trezor gratis untuk kalian. Ya hitung-hitung perayaan juga karena Bitcoin udah tembus 100.000. Jadi buat kalian yang belum ikutan giveaway-nya, cek episode sebelumnya, episode ke-36 yang ini. Pemenangnya nanti gue akan spin langsung di live, jadi nggak ada kecurangan, kalian bisa sama-sama nonton di live YouTube ini. Lumayan kan 1 Trezor gratis. Semoga kalian beruntung, semoga kalian bisa dapetin hadiahnya, dan semoga Bitcoin makin naik terus supaya nanti kita bisa giveaway lagi. Oke, sampai di sini aja videonya. Jangan lupa komen kalau kalian ada pertanyaan. Dan untuk kalian yang pengen improve 1% setiap harinya, kalian bisa mampir ke playlist perspektif. Di sana gue share semua perspektif gue soal pacaran, soal keuangan, soal bisnis, karir, trading, dan lain sebagainya. Pelajaran yang cocok, buang yang nggak cocok. Semoga bisa membantu kalian untuk improve 1% setiap harinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Salam beli Bitcoin di pucuk.